Hari-hari ini kita sering mendengar tentang bunuh diri ataupun terjadinya pembunuhan. Ya, kalau kita berapa hari yang lalu kita mendengar seorang ibu membunuh 3 anaknya di Nias, Sumatera Utara. Kemudian ibu itu juga mencoba bunuh diri. Nah, belakangan ini memang banyak terjadi orang yang putus asa akibat kondisi keadaan sekarang. Kalau kita lihat datanya, pada tahun ini data tahun di 2016, ya, kalau kita lihat datanya, itu anak yang berumur 10 sampai 19 tahun, itu terjadi bunuh diri itu rata-rata 2 orang, ya, antara 10 sampai 19 tahun. 20 sampai 29 tahun, itu rata-rata 5,1 per 100.000 orang. 5,1 per 100.000 orang. Berarti kalau dia 1 juta, berarti 51 orang. Nah, kalau kita ada 100 juta, berarti 510, jadinya 5.100 per 100 juta. Nah, kalau kita lihat data ini, data statistiknya yang kita ambil dari data WHO, nah, paling banyak orang bunuh diri itu ternyata laki-laki dibandingkan perempuan. Ya, paling banyak itu adalah laki-laki. Mungkin apakah karena bebannya terlalu berat sebagai kepala rumah tangga, sehingga dia cepat mengambil keputusan karena tidak ada jalan lain, dia akhirnya bunuh diri. Nah, kalau kita lihat distribusi kelompok umurnya, ya, ini distribusi kematian akibat gantung diri. Jadi paling banyak itu dilakukan tuh pada usia-usia produktif, yaitu antara 35 sampai 39 tahun. Itu sebanyak 14,3%. Ini data statistik yang ada. Nah, kalau kita lihat kenapa mereka bunuh diri, ternyata dari sini kita dapatkan bahwa 23,2% itu karena penyakit jiwa, maka dia melakukan bunuh diri. 5,8% itu penyakitnya kronis, dan 71% di luar itu. Artinya banyak permasalahan dalam dirinya, mungkin himpitan ekonomi, mungkin terjadinya PHK dan sebagainya, ya, itulah 71%. Dan berdasarkan statistik, ternyata orang yang banyak bunuh diri itu rata-rata karena berdampak pada ekonominya, ya, sehingga mereka putus asa dan mereka mengambil jalan pintas dengan cara gantung diri. Kalau pernah kita dengar juga suami istri yang lompat dari lantai berapa itu yang di apartemennya karena terlilit utang, ekonomi juga, ya. Nah, sehingga banyak orang putus asa. Kenapa mereka bunuh diri? Mereka menganggap bahwa tidak ada jalan lain selain bunuh diri. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah masihkah ada jalan untuk setiap kita yang punya masalah. Mari kita lihat dari firman Tuhan yang diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Bisa saya bacakan di sini. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Nah, seorang janda ini, dia mempunyai masalah, ya. Dia mempunyai masalah yang sangat rumit, yang pastinya karena dia mau berhadapan dengan hakim. Dan hakim ini adalah suatu orang pada zamannya itu yang mempunyai otoritas tinggi, yang mempunyai kuasa, yang punya keputusan yang mutlak. Ya, jadi janda ini dengan permasalahan yang ada pada dirinya, dia menghadap kepada hakim itu.
Dia minta supaya hak dia itu dibela. Hak apa aja? Mungkin hak keselamatan hidup atau hak-hak yang lain yang hilang dari janda ini. Sehingga janda ini menghadap kepada hakim. Nah, ayat seterusnya, ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seseorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus aja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Yang keenam, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Karena hakim ini seorang hakim yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Kemudian ayat yang ketujuh, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru padanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Nah, jadi janda ini mempunyai permasalahan yang sangat pelik, yang sangat uh, uh, yang sangat sukar, sehingga dia mencoba menghadap hakim itu berulang-ulang kali. Mungkin pertama hakim itu menolak, kemudian datang lagi dia ditolak lagi, datang lagi ditolak lagi, sampai berkali-kali katanya. Dia selalu datang kepada hakim itu. Dan akhirnya hakim ini mungkin karena merasa sudah lelah, sudah capek, janda ini datang kepada dia, meminta tolong. Akhirnya hakim itu membenarkan masalah janda itu. Baiklah, aku membenarkan dia. Artinya mengabulkan semua permasalahan atau menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada janda itu. Akhirnya, janda itu selesai masalahnya. Nah, apa yang kita bisa ambil dari perumpamaan ini? Yang pertama, dari perumpamaan ini, Yesus ingin menegaskan bahwa masih ada jalan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi kalau setiap kita punya masalah, kita bawa kepada orang yang punya otoritas. Yang punya otoritas penuh itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi setiap permasalahan yang ada, kita bawa kepada Yesus, sehingga masalah yang ada pada kita itu bisa selesai dengan sempurna. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Tuhanlah jalan kehidupan, Tuhanlah jalan kebenaran. Makanya setiap ada masalah, kita harus bertanya atau minta jawaban kepada Tuhan. Nah, dari permasalahan tadi, ya, mungkin ada hak janda yang hilang sehingga dia menghadap hakim tersebut. Hak apa aja yang ada pada dia? Mungkin hak itu juga ada pada kita pada saat ini. Pada saat kita kondisi pandemi COVID-19 ini, mungkin ada hak-hak kita yang hilang. Bisa aja itu adalah hak keselamatan. Kita terancam oleh penyakit. COVID-19 sudah merajalela di mana-mana. Kita merasa udah tidak aman lagi. Hak keselamatan kita hilang. Kemudian bisa juga hak kebahagiaan kita. Ya, karena Tuhan menciptakan kita supaya kita berbahagia. Sewaktu kita nggak bahagia, berarti hak kita sudah hilang. Bisa juga hak sukacita yang telah dirampas oleh musuh kita. Ataupun hak kesehatan. Kondisi kita selama ini sering sakit, kita tidak udah coba berobat tapi kita tidak sembuh-sembuh, hak kesehatan kita hilang. Yang seharusnya itu menjadi hak kita sepenuhnya. Atau juga mungkin hak keuangan kita, perekonomian kita sekarang dalam pandemi 19 ini,
keuangan kita jauh menurun karena gaji kita mungkin udah dipotong oleh perusahaan, atau juga kita udah PHK dan sebagainya, hak keuangan yang harusnya milik kita akhirnya hilang. Apakah itu hilang sebagian atau bisa hilang sepenuhnya. Atau juga hak kelimpahan kita. Kita berhak untuk mendapat kelimpahan karena firman Tuhan kita harus penuh dengan kelimpahan. Ya. Nah, tetapi ingat, di dalam Yesus hak kita yang hilang itu dapat kita raih kembali. Ya. Dalam Yesus, hak kita hilang itu hak keselamatan, hak kebahagiaan, hak sukacita, kesehatan, keuangan, dan kelimpahan itu bisa kita raih kembali kalau kita melekat kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, coba kita belajar dari janda ini, ya. Janda ini akhirnya dapat merebut kembali haknya. Ada 3 hal yang menyebabkan janda ini mendapatkan haknya. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama, kuasa pengharapan. Ya, kalau kita lihat di ayatnya yang 18 ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Dia tidak bosan. Dia selalu datang berulang-ulang. Walaupun dia ditolak, dia tetap datang lagi besoknya. Ditolak, datang lagi besoknya. Kenapa janda itu tetap datang pada hakim itu? Karena janda itu mempunyai harapan bahwa hakim itu bisa menyelesaikan masalahnya. Karena hakim itu mempunyai otoritas yang tinggi. Karena keputusan hakim itu adalah keputusan yang mutlak. Jadi apa yang dikatakan hakim itu akan berdampak penuh pada kehidupannya. Sehingga dia tidak letih-letih untuk selalu datang kepada hakim tersebut. Ya, begitu juga kalau kita punya masalah, kita masih punya harapan, kuasa pengharapan kita. Terus kita panjatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, kita berharap terus kepada Tuhan bahwa permasalahan kita ini akan selesai. Bahwa permasalahan kita ini akan dijawab Tuhan. Dan Tuhan akan menjawabnya dengan sempurna. Nah, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 4, tetapi siapa yang termasuk orang hidup, jadi setiap orang hidup itu mempunyai harapan. Orang yang mati itulah yang orang yang tidak mempunyai harapan. Ya. Jadi sewaktu kita punya masalah dan kita masih hidup, berarti kita masih mempunyai harapan untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dikatakan di situ, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya, walaupun kalau kita lihat kondisi anjing sama singa kalau sama-sama hidup, singa itu pasti lebih kuat, lebih hebat dibandingkan dengan anjing. Tetapi saat singa itu mati, dia nggak ada gunanya lagi kekuatannya. Ya, sehingga setiap kita pasti mempunyai harapan, pasti ada harapan untuk dapat keluar dari setiap masalah kita. Itu yang pertama yang kita lihat dari Lukas 18 ayat 3. Ya. Janda itu datang selalu kepada hakim itu dan selalu berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Karena ada hak-hak dia yang hilang. Sehingga dia memohon kepada hakim itu untuk membela hak dia. Hak itu berarti punya kita, gitu ya. Hak itu berarti punya kita. Milik kita. Milik kita hilang, diambil lawan kita, diambil musuh kita. Berarti kita berhak kembali untuk mengambilnya kembali. Ya. Nah, janda ini punya harapan yang penuh bahwa hak dia akan bisa kembali kalau dia menghadap hakim tersebut. Nah, itu yang pertama, yaitu kuasa pengharapan. Yang kedua, apa yang kita bisa lihat dari janda ini? Yang kedua adalah kuasa kegigihan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ya, ini suatu ilustrasi aja. Ada seorang yang ingin mengambil suatu kita anggap berlian, ya. Dia menggali sebuah lubang. Begitu lamanya dia menggali sehingga dia hampir saja mendapatkan berlian itu, tetapi dia berhenti
Karena dia pikir saya sudah mencoba menggali terus, ternyata tidak dapat. Padahal kalau dia sekali lagi gali, dia akan mendapatkan berlian itu. Tetapi karena dia putus asa dan dia menyerah, akhirnya dia kembali, tidak jadi menggalinya lagi. Padahal sekali gali saja, dia akan mendapatkan. Itulah dia. Kalau kita gigih, pasti itu akan digalinya lagi terus sampai dia mendapatkannya. Itulah namanya kegigihan, pantang menyerah. Sebelum saya mendapatkan, saya pantang mundur. Ya. Nah, coba kita lihat dalam Lukas 18 ayat 4 tentang janda itu. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ya, jadi janda itu udah datang, tetapi hakim itu menolak terus. Dia tidak putus asa, dia datang lagi, ditolak lagi, dia datang lagi, ditolak lagi. Sampai akhirnya hakim itu menyetujui atau menyelesaikan masalahnya dan mengembalikan haknya. Mungkin dianggap hakim ini, kalau saya tidak saya tolak terus janda ini, perempuan ini, pasti dia akan datang terus dan saya akan malu mungkin dilihat orang banyak karena dia akan datang, besoknya datang lagi. Nah, kegigihan itulah membuat wanita ini haknya akhirnya dikembalikan, haknya akhirnya dibela sama hakim tersebut. Yang 18 ayat 5 kalau kita perhatikan lagi, namun karena janda ini menyusahkan aku, ini kata hakimnya di ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Akhirnya hakim itu membela haknya. Ya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Itulah kuasa kegigihan dari perempuan tersebut. Dia gigih terus datang ke hakim itu supaya hak dia dibela. Dan akhirnya hakim itu menyetujui dan membenarkan dia. Itu yang kedua, bahwa dalam perempuan itu ada kuasa kegigihan. Ya. Yang ketiga, bentar ya. Nah, yang ketiga, yaitu kuasa doa. Ya, yang ketiga adalah kuasa doa. Kita lihat di ayat yang 18 ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan kepada suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, jadi ada 3 harapan, pengharapan, kita harus gigih, dan ketiga kita harus berdoa. Ya, karena dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang ketujuh, 18 ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, jadi waktu kita menyampaikan doa-doa kita menyampaikan masalah-masalah kepada Allah kita akan mendengarkannya. Allah kita dikatakan akan membenarkannya orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Ya, jadi kalau kita ada setiap masalah, ya pastikan bahwa jalan itu tidak tertutup, bahwa masih ada jalan, bahwa masalah kita itu akan bisa selesai. Ya. Selesai di dalam Tuhan sama penyelesaian di dalam dunia itu berbeda. Kalau dalam Tuhan, penyelesaian itu biasanya sempurna. Kalau kita menyelesaikan sementara, itu mungkin dalam jangka periode tertentu aja. Dan mungkin akan kembali lagi masalah itu akan berulang. Tapi kalau Tuhan udah menyelesaikan masalah, katakannya engkau akan sempurna dalam setiap penyelesaian masalah tersebut. Nah, itulah sharing firman Tuhan pada malam hari ini, ya. Jadi ada 3 hal kalau kita mempunyai permasalahan kita. Yang pertama, pasti masih ada pengharapan. Yang kedua, kita harus gigih dalam menyelesaikan masalah tersebut. Gigih, kita bisa
memanjatkan harapan-harapan kita kepada Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya permasalahan kita itu bisa diselesaikan. Yang ketiga, selalu berdoa, ya, sehingga doa-doa kita itu didengarkan oleh Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.